Episode Intrik kali ini saya ingin mengajak Anda untuk berbicara sebuah topik yang ringan tetapi menyangkut kehidupan kita semua, menyangkut soal anak-anak kita, cucu kita, dan masa depan bangsa kita. Ini terdengarnya ringan, masalah generasi, tetapi sebetulnya berat untuk kita diskusikan. Karena hari ini kita mulai menyaksikan data dari sebuah survei mengenai kesehatan jiwa. Ternyata di Indonesia 1 dari 3 remaja Indonesia telah mengalami masalah tekanan mental. Besar ya. Dan 1 dari 3 ini baru angka secara umum. Kalau kita teropong lebih jauh lagi, maka niatan untuk mengakhiri hidup cukup tinggi. Jumlah kunjungan kaum remaja ke IGD yang terlibat dengan kasus-kasus self-harm, menyakiti diri sendiri, itu meningkat terus dari waktu ke waktu. Dan angka ini merata di seluruh dunia. Dan lebih nyata lagi ternyata yang banyak mengalami ini adalah anak-anak perempuan. Apakah ini masalah hormonal karena makanan atau hormonal yang dipicu oleh teknologi? Karena teknologi juga menimbulkan efek dopamin. Seperti apa? Saya ingin mengajak Anda untuk memecahkan teka-teki dan persoalan ini. Karena sebentar lagi kita akan memasuki dunia kuantum yang jauh lebih cepat daripada dunia digital. Kuantum itu bisa memecahkan banyak hal ketika kita kemudian semuanya bicaranya adalah tentang spesialis dan subspesialis. Kita berada dalam ilmu yang semakin sempit, tetapi di lain pihak tentu saja dunia juga akan mengarahkan kita berpikir integratif, saling terkait satu sama lain. Dan kita memasuki dunia yang dilanda penuh dengan ketidakpastian. Apa yang dihadapi oleh anak-anak kita? Saya akan mengajak Anda pada episode Intrik kali ini membahas sesuatu yang barangkali juga penuh kegetiran, tetapi harus kita pecahkan mulai dari hari ini. Seperti apa? Mari kita bahas bersama. Stay relevant. Di Indonesia, Kementerian Kesehatan baru saja mengeluarkan data ternyata 28% remaja perempuan mengalami kecemasan berlebih dibandingkan dengan 25% untuk remaja laki-laki. Kenapa kaum perempuan yang mengalami hal seperti ini? Angka depresi dan self-harm ini lebih tinggi pada anak perempuan baik di Indonesia maupun di luar negeri. Dan kita mencatat ternyata di seluruh dunia angkanya luar biasa. Bahkan data dari Survei Kesehatan Jiwa Nasional yang berasal dari Indonesia itu menunjukkan 1 dari 3 remaja Indonesia mengalami kesehatan mental yang totalnya ada 15 juta orang. Rasa sedih, depresi, anxiety, tidak bisa tidur, gangguan untuk fokus, dan juga marah pada diri sendiri itu semakin hari semakin besar dan bersifat konsisten. Sedih adalah hal yang biasa, tersinggung itu juga biasa, mengeluh juga biasa. Tapi kalau itu sudah dilakukan berhari-hari bahkan sampai lewat dari setahun, itu adalah gejala manusia mulai memasuki suatu fase yang berbeda. Itu masalah kesehatan mental. Jadi inilah yang perlu kita bahas. Kalau kita perhatikan semua ini, ternyata dampaknya bukan cuma muncul di Indonesia. Ini juga terjadi di negara-negara besar. Sebut saja misalnya negara yang mengumpulkan data begitu cepat, kampusnya juga aktif melakukannya, bahkan dibentuk berbagai lembaga survei Amerika Serikat. Di Amerika misalnya kasus self-harm itu naik 188% dibandingkan 10 tahun yang lalu di kalangan remaja perempuan. Dan percobaan untuk mengakhiri hidup meningkat 167% pada kelompok usia 10-14 tahun. Bayangkan ketika Jepang dan Korea yang dikenal sebagai bangsa yang penduduknya kaum mudanya gemar untuk mengakhiri hidupnya, tengah mengalami penurunan, demikian juga di Finland. Tetapi justru di negara pemuja teknologi, angkanya mengalami kenaikan. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia negara yang cukup membiarkan. Kebebasan itu kita rasakan. Dari kecil anak-anak tidak dilarang oleh orang tuanya untuk menyentuh layar ponsel. Saya punya pengalaman dengan cucu saya ketika lampu mati dan tiba-tiba salah satu ponsel kami menyala, ada kiriman pesan. Maka matanya langsung terbelalak. Dia terkejut melihat itu. Ternyata itu merupakan suatu magnet yang menarik anak-anak untuk segera menuju ke sana. Tak ubahnya kita seperti ikan di lautan
ketika nelayan membawa lampu dan kemudian ikan berkumpul ke sana. Jadi kita menyaksikan hari ini angka-angka yang menyangkut soal kesehatan mental memang tumbuh tinggi sekali. Fenomena ini bukanlah sekedar data, ini adalah sebuah tanda bahaya global. Tentu saja kita menyaksikan ada sejumlah ahli yang juga membahas data-data yang sudah muncul ketika smartphone mulai mencapai penetrasi lebih dari 50%. Jadi apa yang harus kita lakukan? Inilah fenomena yang tentu saja merenyuhkan kita semua. Mari kita bahas dulu tentang sesuatu yang mengakibatkan semua ini terjadi. Dunia kita memang berubah. Sejak 2010 data di seluruh dunia menunjukkan angka kecemasan ini meningkat. 2010. Tahun 2015 saya menulis buku tentang disruption. Ini adalah digital disruptions. Persaingan berubah dari tadinya adalah antar perusahaan menjadi antar ekosistem. Maka terjadi perburuan ekosistem dan data. Anak-anak muda tidak lepas. Tapi tahun 2010 penetrasi di negara-negara maju dari smartphone ini meningkat lebih dari 50%. Selain data-data ini, saya juga telah menggunakan data dari Roy Morgan. Datanya bisa kita lihat di sini. Roy Morgan melakukan survei dengan menggunakan data begitu besar dan menggabungkan dengan data dari BPS dan beragam sumber lainnya. Dan dari survei itu kita bisa lihat bahwa ternyata ini semua konsisten dengan apa yang mereka temukan. Sejak saat itulah angka kecemasan mulai dirasakan. Jadi para ahli kemudian melihat apa sih sebabnya. Ternyata karena campur tangan orang tua begitu besar pada sekolah. Sekolah menjadi tidak begitu berani menangani anak-anak. Orang tua kemudian menjadi sangat protektif. Tetapi itu hanya merupakan satu bagian kecil. Yang lebih penting lagi adalah bagaimana sekolah kemudian menata agar bisa menggunakan teknologi. Lalu kemudian kita lihat alam mulai dikalahkan. Lapangan rumput yang dulu dirasakan oleh orang-orang lama, pohon-pohon besar, lama-lama ditebang, rumput menghilang, diganti dengan lapangan semen. Anak-anak yang dulu senang memanjat pohon, kemudian berlarian, pergi ke lapangan untuk bermain kasti atau bermain sepak bola, bersama-sama dengan guru dengan penuh riang gembira menuju lapangan. Lalu setelah selesai lari ke warung, minum air es yang rasanya menyegarkan, kembali ke sekolah dengan riang gembira. Setelah itu terjadi perkelahian tapi mereka mencoba menyelesaikan masalahnya sendiri. Tidak mudah memang mengatasi hormon remaja. Tapi itu adalah cara bagaimana manusia membangun konektivitas. Membangun hubungan dengan lingkungan sekitarnya. Naik pohon jatuh berdarah, selesaikan, tidak patah mereka. Mereka tumbuh. Itulah cara untuk membangun koneksi dan juga membangun residensi. Situasinya tentu hari ini berbeda. Selain orang tua semakin campur tangan, tetapi kemudian juga masalah hukum menjadi penting sekali, perlindungan anak penting sekali, tetapi kemudian anak asik bermain dengan ponsel mereka. Bermain dari tadinya free play di lapangan, beralih ke phone base. Kita menggunakan smartphone, interaksi kita di situ. Disitulah kita tidak bisa membaca. Padahal tubuh kita bukan hanya terdiri dari brain. Kita mempunyai muscle, kita mempunyai otot, kita perlu sesuatu untuk bergerak. Kita perlu mendatangi. Sementara smartphone membuat segala sesuatu datang kepada mereka. Lalu kemudian kita juga melihat bahwa untuk bisa tumbuh, kita harus mengaktifkan sensor-sensor di tubuh kita. Ada berapa sensor? Setahu kita selama ini namanya panca, 5 panca indera. Tapi hari ini para ahli menemukan jumlahnya besar sekali. Bisa 10, bisa lebih dari 10. Apa yang terjadi selanjutnya adalah ketika anak-anak menggunakan smartphone, bermain di situ, kehidupan di situ, yang terjadi kehilangan kemampuan untuk menangkap apa yang ada di sekitarnya. Mereka menjadi steril, mereka tidak bisa membaca. Lalu ketika terjadi komunikasi, yang menerima pesan pun tidak bisa membaca itu. Dan inilah yang mengakibatkan interaksi fisik hilang. Dan itu terjadi ketika kita mulai memasuki era baru. Dan semakin berat ketika kita menghadapi COVID. Anak-anak tetap harus belajar, tapi harus berada di rumah. Mereka tidak mengalami interaksi sosial. Waktunya cukup lama, lebih dari 2 tahun. Lalu ketika mulai sekolah, mulai dirasakan betapa sifat anak-anak telah berubah. Teknologi telah menggantikan kehidupan dan sekarang telah menimbulkan ketergantungan. Ternyata ketika beralih ke dunia phone-based smartphone, anak-anak mengalami sesuatu yang disebut oleh seorang ahli yaitu social psychologist Jonathan Haidt sebagai the great rewiring of childhood.
Jadi kan kita sehari-hari ada wiring, sel otak kita dihubungkan satu dengan yang lainnya sehingga membentuk perilaku. Yang dibentuk oleh apa? Yang dibentuk oleh konektivitas kita dengan alam semesta, dengan orang-orang di sekitar kita, interaksi yang membentuk kita menjadi resilience, menjadi tangguh, menjadi mudah bangkit kembali, bisa menyelesaikan persoalan sehari-hari kita. Tapi hari ini terjadi great rewiring, ditata lagi oleh smartphone ini. Dan akibatnya sekarang kita menyaksikan ada 4 hal mendasar yang telah merubah kehidupan. Yang berbahaya tentunya, ini menurut Jonathan Haidt. Yang pertama itu adalah apa yang disebut sebagai social deprivation. Kontak sosial, tatap muka, melakukan percakapan secara pribadi atau berkelompok, bermain bersama-sama, hilang. Bahkan sekarang kalau kita lihat di kampung, anak-anak tidak tampak lagi seperti dulu. Orang tuanya saja tidak, maka maling sepeda motor menjadi mudah sekali untuk beraksi. Kita menyaksikan anak-anak semua pindah di dalam rumah. Nampaknya orang tua merasa lebih nyaman kalau anaknya berada di dalam rumah. Padahal di luar itu mereka mengalami gesekan-gesekan dan membentuk kepribadian mereka. Inilah yang disebut sebagai the social deprivation, kemunduran dalam interaksi. Yang kedua adalah sleep deprivation. Artinya anak-anak itu menjelajahi dunia sosial media, internet hingga menjelang dini hari. Malam hari mereka menjadi kesulitan tidur. Beragam studi menemukan bahwa kalau anak-anak mengalami tidur kurang dari 7 jam dalam satu malam, maka mereka mengalami kecenderungan depresi yang lebih besar. Angkanya sekitar 38%. Jadi anak-anak memerlukan jam istirahat sama seperti kita. Tidak mengherankan di berbagai sekolah di Cina maupun di negara-negara lain ada jam tidur siang. Anak-anak perlu istirahat, otak juga perlu diistirahatkan. Tidur cukup membentuk kehidupan yang sehat. Dan ternyata anak-anak ini sekarang mulai mengalami kesulitan tidur. Pagi hari berangkat sekolah seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Tapi sesungguhnya otak mereka sangat letih. Nah yang ketiga ini adalah soal attention, soal fokus, soal perhatian. Ternyata anak-anak mengalami apa yang disebut sebagai attention fragmentation. Anak-anak mengalami kesulitan untuk fokus. Dan tentu saja kalau sudah sulit seperti ini, maka mereka tidak bisa mengunyah matematika dengan baik. Prosesnya diperpendek, lalu kemudian mereka tidak bisa menjawab soal-soal yang sedikit lebih kompleks. Mereka juga kesulitan untuk mengingat. Dan akibatnya kemudian kecerdasannya akan terganggu. Kalau sudah begitu pasti akan mengganggu prestasi belajar. Dan tentu saja akhirnya akan mengganggu kecemasan mereka. Nah yang keempat, anak-anak kita mengalami addiction, kecanduan. Jadi sosial media, ponsel ternyata bagi remaja tak ubahnya menjadi semacam narkotika. Ada kecanduan di sana. Karena teknologi dan juga tentu saja konten-konten remaja dikembangkan agar mereka mengalami ketergantungan, rasa senang, lalu kemudian mereka scroll terus, tapi hormonnya terus dipacu sehingga kemudian akibatnya ada suatu perubahan besar dalam jiwa mereka. Inilah yang disebut sebagai the foundational harms. Dan akibatnya anak-anak mengalami great rewiring. Jadi antar sel otaknya itu yang dulu membentuk pengetahuan dan sebagainya, ini mengalami perubahan. Padahal di luar rumah anak-anak berlari, jatuh, bangkit lagi. Kemudian mereka belajar tentang resiko, kepercayaan, empati, resiliensi melalui interaksi nyata. Dengan great rewiring semua berubah. Kehidupan mereka menjadi lebih steril. Sekarang kita menyaksikan banyak di antara mereka tumbuh di dunia digital yang bukan tanpa resiko. Tapi penuh tekanan sosial. Ini mereka tidak lagi bermain dengan teman. Tapi mereka dibandingkan terus-menerus oleh algoritma. Artinya masa kecil yang dulu dibentuk oleh permainan fisik, interaksi sosial dan eksplorasi bebas kini telah diprogram ulang menjadi dunia yang terkurung oleh layar. Dan kemudian Jonathan Haidt yang mengamati ini menyebutkan bahwa kita harus kembali mengembalikan masa kecil anak-anak itu. Dia mengatakan kita telah memutus hubungan mereka dengan dunia interaksi nyata. Dengan sesama manusia dan alam semesta. Dengan the real world. Dan inilah saatnya untuk mengembalikan mereka ke sana. Pada bagian ketiga ini saya ingin membahas apa yang disampaikan oleh banyak ahli yang telah mengungkapkan tentang ancaman ini. Tadi sudah saya sebutkan semua ini berakar ketika kita mulai memasuki smartphone.
Smartphone memang telah memberikan suatu kemajuan besar bagi kita. Kita sebagai orang-orang tua, generasi yang tumbuh sebelumnya tentu sangat merasa diuntungkan dengan adanya smartphone. Kita mengalami konektivitas, kita bisa menggunakan kecerdasan buatan, kita bisa melakukan beragam pekerjaan sekaligus. Menjadi sangat produktif dan cepat mengatasi masalah-masalah. Kita tidak perlu pergi ke ATM untuk ambil uang, kita tidak perlu pergi ke restoran untuk ambil makanan atau ke toko buku atau ke kampus untuk mendapatkan pengetahuan. Semua memudahkan kita. Tetapi para pakar dan peneliti menemukan justru ketika kita melangkah ke sana, kaum remaja mengalami tekanan tertentu. Lisa DeMoor, seorang psikolog remaja yang juga menulis buku The Emotional Life of Teenagers, mengatakan bahwa kaum remaja ini sangat rawan dalam menerima terhadap tekanan mental. Bahkan ia menganjurkan kalau begitu ini sudah nggak bisa diatasi. Kita nggak bisa mengatakan aduh jangan cemas, abaikan saja, nggak bisa. Justru dia mengatakan mulai hari ini kecemasan atau gangguan tekanan sosial dan sebagainya, tekanan emosi itu harus dianggap sebagai sesuatu yang normal. Jadi dia menganjurkan agar menormalkan emosi para remaja ini. Jadi ajarkanlah pada anak-anakmu cara menghadapinya, bukan menghapus, bukan mengabaikannya. Karena ini adalah sesuatu yang penting bagi hidup ini. Kecemasan itu katanya adalah mekanisme alami yang ada di otak untuk menghadapi bahaya dan tantangan. Masalah lalu muncul ketika dia berubah menjadi kronis karena anak-anak tidak terlatih untuk menanganinya. Jadi kalau begitu gimana dong? Ya kembalikan ke alam, kembalikan ke interaksi. Anak-anak harus kembali aktif bersama dengan peersnya. Jangan tunggu untuk menjadi mahasiswa. Sekolah tentu harus mengembalikan ini semua. Dan ini diamini oleh Dr. Gabor Maté. Dia adalah seorang penulis buku yang juga bukunya sangat terkenal pada saat pandemi. Judulnya The Myth of Normal. Dia coba membandingkan apa sih yang dianggap orang normal dan generasi ini kemudian melewati satu fase tertentu. Mereka yang sekarang usianya sudah 40, sudah 50 sangat terbiasa dengan istilah namanya KPI. Tentu saja KPI atau tuntutan untuk produktif cocok bagi generasi yang sudah terbiasa hidup di bawah tekanan. Kalau kita sudah terbiasa berinteraksi dalam kehidupan dan kemudian kita bisa menyelesaikan semua persoalan kita. Kita bisa membaca tanda-tanda alam, perintah dari atasan kita dan membangun hubungan dengan bawahan kita. Tapi ini bisa menjadi beban bagi anak-anak. Kami biasa mengumpulkan kaum remaja dan mereka mengatakan, waduh ini kok jadi pressure. Diberi target itu rasanya jadi pressure. Jadi ketika terjadi anxiety, kita harus ingat bahwa menurut Dr. Gabor Maté ini adalah bukan disorder. Ini adalah alarm bagi kita, alarm peringatan. Remaja itu tidak rusak tetapi lingkungannya yang tidak sehat. Lalu ada lagi peneliti lain, Jane Twenge. Dia yang menulis buku iGene. Dia mengatakan setelah melihat data studi longitudinal, yang artinya studi yang terus diikuti dari tahun ke tahun, dari tahun 2012 begitu ketika ponsel mencapai 50%. Dan kemudian dia mengatakan bahwa smartphone telah merubah segala aspek kehidupan kita. Dari persahabatan sampai tidur, sampai kemudian pada produktivitas dan kesehatan mental. Akibatnya semua ini kemudian menarik perhatian The Surgeon General. Pihak yang sangat bertanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat di Amerika. Dr. Vivek Murthy yang sering pendapatnya dikutip. Dan akhirnya dia membuat beragam kebijakan. Seperti misalnya sekolah harus menyediakan kurikulum kesehatan mental. Apa hubungannya dia dengan sekolah? Dia bukan menteri pendidikan. Tapi dia katakan di sekolah kesehatan mental ini wajib diajarkan. Kemudian dia mengatakan mulai saat ini pemerintah harus mulai meneliti dampak algoritma pada kesehatan mental remaja. Dan akhirnya mereka melakukannya. Mereka mengatakan bahwa harus ada teknologi free dinner table rule. Jadi bagaimana di keluarga ketika makan malam keluarga tidak perlu lagi anak-anaknya bermain ponsel. Taruh di tengah. Tapi masalahnya sekarang anak-anak tidak makan bersama dengan keluarga seperti zaman dulu. Zaman dulu sore hari semua anggota keluarga telah kumpul di rumah menikmati santapan yang disediakan oleh ibu, semuanya makan yang sama. Hari ini semua memilih masakan sesuai dengan algoritmanya masing-masing. Algoritma telah menggantikan human connection. And connection is the medicine, kata Dr. Vivek Murthy. Jadi inilah hal-hal yang perlu kita garis bawahi. Banyak sekali studi-studi lain, tetapi ini adalah alarm kepada kita semua.
Bagian keempat, pada bagian ini saya ingin mengulas mengapa sih yang banyak terjadi ini dirasakan oleh anak-anak perempuan. Masalah hormon atau masalah makanan atau masalah teknologi. Berbagai studi menemukan ternyata ini adalah masalah teknologi. Dan ternyata algoritma telah mengarahkan antara anak laki-laki dan perempuan, apa yang dilakukan ternyata berbeda. Media sosial bukan sekedar hiburan bagi anak-anak ini, tapi mereka menjadi arena sosial yang membentuk identitas. Karena disitulah mereka saling menunjukkan jati diri mereka satu dengan yang lainnya. Sejumlah penulis mengatakan bagi anak gadis kita, Instagram itu seperti steroid bagi anak laki-laki. Karena anak laki-laki ingin menunjukkan ototnya, ingin menunjukkan kehebatannya. Nah, anak perempuan ternyata lebih sering menggunakan media sosial untuk membangun citra diri, mencari validasi, dan membandingkan kehidupan mereka dengan yang tampak sempurna di layar. Dan hasilnya adalah segala sesuatu yang terkait dengan tubuh mereka. Body anxiety, loneliness, perfectionism, dan pada titik ekstrim menjadi self-harm. Itulah yang terjadi dengan anak perempuan. Bagaimana anak laki-laki? Anak laki-laki ternyata lebih banyak menggunakan sosial media, menggunakan internet untuk bermain game dan melakukan investasi. Sesuatu yang berbeda. Karena mereka lebih banyak melakukan percakapan, anak-anak perempuan kemudian lebih terperangkap pada sesuatu yang menyangkut soal hidup dan identitas mereka. Inilah yang tentu saja berakibat negatif. Kita tentu perlu membangun kembali kehidupan mereka. Para ahli tidak berhenti pada peringatan, tapi mereka juga menawarkan jalan keluar. Apa yang mereka sarankan? Ini penting ya bagi Indonesia yang selalu memperhatikan aspek-aspek yang besar, topik-topik yang besar, yang hebat-hebat. Tapi kita juga harus memperhatikan aspek ini. Satu, kembalikan masa bermain bebas. Free play. Sekolah-sekolah harus dirubah. Jangan semuanya lapangan semen dengan kabel. Jangan hanya berpikir bahwa anak-anak selesai kemudian waktu istirahat itulah kesempatan membuka ponsel. Waktu istirahat itu kesempatan untuk berinteraksi antar siswa. Kalau perlu jam istirahat itu diperpanjang, jangan lagi 10 menit, 15 menit. Kalau perlu 1 jam anak-anak dikasih kesempatan bermain. Sekolah jangan terlalu memberikan beban yang tidak menyenangkan. Inilah yang saya sering sebut sebagai a nice problem. Problem itu kan tidak nice, tapi buatlah ini menjadi nice problem. Biarkan anak-anak bermain di luar ruangan tanpa pengawasan berlebih. Kita cukup mengawasinya melalui cara yang lebih elegan. Biarkan mereka jatuh, bangun, berdebat, berbaikan. Karena dari sanalah lahir residensi. Bukan dari layar yang steril. Yang kedua, para ahli juga menganjurkan. Tunda dong pemakaian smartphone bagi anak-anak. Kalau remaja itu belum boleh menggunakan smartphone sebelum mereka usianya 14 tahun. Lalu sosial media belum boleh kalau mereka belum lulus SMA. Jadi ini benar-benar menggeser kenikmatan. Bisa nggak ya kita melakukan itu? Ini kan dopamin yang sudah melekat, suatu kenikmatan. Kalau diambil, ya tentu saja pemerintahnya tidak boleh populis. Jangan dong anak-anak yang melakukan sesuatu yang tidak pantas malah diajak makan oleh gubernurnya. Kan bukan begitu. Jangan diberi insentif. Ini akan berakibat sangat rusak bagi kehidupan kita. Jadi kita harus membiarkan otak anak itu berkembang dulu. Barulah setelah mereka siap, baru mereka menghadapi tekanan sosial di dunia digital. Di dalam dunia real itu banyak sekali hal-hal yang indah. Dan alangkah bagusnya kalau sekolah itu bebas gadget. Kalau di kampus justru mereka perlu menggunakan AI, mereka perlu menggunakan teknologi yang lebih canggih. Di sejumlah negara, kalau saya pergi ke Inggris, ke Australia, ke Prancis, itu playground itu ramai itu. Bukan cuma anak-anak yang bermain, orang tuanya juga ada di sekitar situ. Orang tua bisa meluangkan waktu dan bermain dengan anak-anaknya. Kita harus merekonstruksi kembali dan kita tentu saja juga harus membuat suasana ini menjadi lebih menyenangkan dan lebih aman. Dan tentu saja untuk itu kita harus melatih kembali guru agar bisa mengajar di sekolahnya, agar anak-anak bisa bermain. Mengajar sambil bermain, lalu kemudian juga penting sekali bagi kita agar anak-anak itu juga bisa mendapatkan satu hal yang menyenangkan dari pergaulan mereka. Dan akhirnya keterlibatan orang tua dan pemerintah ini penting sekali. Pemerintah harus hadir. Kita tidak bisa lagi menyerahkan masa depan anak-anak kita kepada algoritma yang hanya peduli pada durasi layar.
Akhirnya pada bagian penutup ini saya ingin mengingatkan kepada Anda bahwa alam ini begitu kaya. Salah satunya yang sedang kami kembangkan di Jakarta Escape di Rumah Perubahan adalah produk-produk natural, bisa dipakai dan juga manusia tuh bisa menikmati beauty. Beauty karena apa? Karena healthy. Healthy from inside. Saya mengundang Anda untuk ke sini. Inilah Trujiva, produk yang sedang kami kembangkan seperti yang saya sebutkan tadi. Ini adalah produk pengganti gula yang rendah kalori atau zero kalori. Jadi daripada kita menggunakan gula, ini cukup 50 ml bisa dipakai selama 3 bulan. Karena setiap kali Anda minum kopi, minum teh, atau ingin ada pemanis, cukup Anda gunakan hanya 1 atau 2 tetes saja. Dampaknya sudah sangat terasa tapi zero kalori. Ini kita perlu ya hidup dengan sehat. Tapi baiklah, saya ingin mengajak Anda sekarang untuk menutup apa yang sudah saya sampaikan. Bahwa dalam kehidupan ini kasus-kasus yang menimpa kaum remaja itu semakin banyak. Apa sih yang harus kita lakukan? Kita sering melihat anak-anak menghadapi keadaan yang membuat kita jadi miris, kasihan. Dan lebih menyedihkan lagi kalau kita menuju kamar anak kita dan kita lihat mereka kesulitan tidur. Mereka menutup mata mereka, tapi otak mereka masih aktif sampai dini hari. Jadi kita tentu perlu membaca bahwa di balik emoji, di balik story yang ceria, sering ada tanda-tanda kecil dari kelelahan, kesepian, dan rasa tidak cukup. Mereka, para pakar, telah memberikan pandangan-pandangannya. Bahwa kita seringkali berpikir bahwa memproteksi mereka dengan membuat mereka tempat yang ramah, tempat yang aman di rumah itu adalah sesuatu yang positif. Tetapi kita lupa bahwa struggle itu menciptakan sesuatu yang lebih baik. Bisa membuat anak-anak kita menjadi generasi yang anti-fragile. Jadi kalau kita ingin anak-anak kita menjadi kuat, berikan mereka tantangan. Mereka tidak butuh dunia tanpa risiko. Mereka butuh dunia yang mengajarkan cara menghadapi risiko. Mereka butuh kita, orang tua yang hadir, guru yang sadar, dan kebijakan publik yang berpihak pada kesehatan mental anak muda. Mereka bisa menjadi the resilient generation, bukan anxious generation. Asalkan kita mulai dari sekarang menyambungkan kembali yang terputus, yaitu hubungan antara manusia dengan dunia nyata. Karena anak-anak kita menjadi kuat bukan karena kita melindungi mereka dari rasa sakit, tetapi ketika kita bisa membimbing mereka melewati rasa sakit itu. Itulah yang disampaikan oleh para pakar. Bagaimana menurut Anda? Siapkah kita mengantarkan anak-anak ini keluar dari kecemasan dan mengantarkan mereka pada masa depan yang lebih baik dan menjadi sahabat kita ketika kemudian kita memasuki masa tua untuk meninggalkan kehidupan ini? Bagaimana menurut Anda? Stay relevant.